Sobat Brandly, kali ini kita masuk ke bab larutan elektrolit dan non-elektrolit. Oke, soal kali ini diketahui HCl yang dilarutkan dalam benzena tidak dapat menghantarkan listrik. Yang ditanya adalah alasannya kenapa. Pada soal kali ini disiapkan beberapa option. Yang pertama adalah HCl merupakan zat non-elektrolit. Yang kedua, HCl tidak terionisasi dalam benzena. Yang C, HCl terurai menjadi ion H+ dan Cl-. Yang D, HCl membentuk endapan dalam benzena. Dan yang E adalah benzena tidak dapat menghantarkan listrik. Baik, yang kita bahas dulu menghantarkan listrik dan tidak menghantarkan listrik. Jadi ada larutan yang bisa menghantarkan listrik dan larutan yang tidak bisa menghantarkan listrik. Jadi ada dua macam larutan. Yang pertama ada elektrolit. Kemudian ada non-elektrolit. Elektrolit adalah yang bisa menghantarkan listrik. Sedangkan non-elektrolit tidak bisa menghantarkan listrik. Jadi kalian harus tahu perbedaannya. Nah, untuk soal kali ini perlu kalian ketahui HCl itu termasuk contoh elektrolit HCl. Sedangkan benzena itu masuk ke contoh dari non-elektrolit. Baik, kenapa begitu? Karena HCl masuk ke asam kuat sehingga dia terionisasi secara sempurna, sedangkan benzena tidak. Oke, itu sudah sedikit menjelaskan. Jadi senyawa HCl yang dilarutkan dalam benzena tidak dapat menghantarkan listrik. Kenapa? Karena kedua ini kan dicampur berdua menjadi HCl dan plus benzena dalam satu wadah. Nah, dalam konsep pelarutan ada namanya adalah LDL, like dissolve like, atau polar akan larut pada pelarut polar, sedangkan pelarut nonpolar akan larut pada pelarut nonpolar pula. Nah, tadi saya bahas HCl itu elektrolit, benzena itu non-elektrolit. Terus gimana membahasnya atau membandingkan dengan polar dan non-polar? Jadi seperti ini. Untuk HCl, kenapa dia bisa menghantarkan listrik? Karena dia polaritasnya tinggi. Sehingga HCl itu termasuk senyawa polar. Sedangkan benzena, kenapa dia termasuk non-elektrolit atau tidak bisa menghantarkan listrik? Karena dia non-polar. Dia tidak mampu menghantarkan listrik. Nah, ketika polar ketemu dengan non-polar, maka tidak akan bisa larut. Sehingga antara HCl dan benzena tidak bisa larut. Ketika tidak bisa larut, maka tidak bisa terionisasi dengan baik. Nah, terionisasi itu artinya menjadi ion positif dan ion negatif. Itu terionisasi. Nah, kalau HCl dan benzena saja tidak bisa larut, bagaimana dia bisa terionisasi? Jadi itu alasannya kenapa tidak bisa menghantarkan listrik. Karena salah satu syarat dari menghantarkan listrik adalah listrik akan terjadi ketika ada ion-ion. Jadi larutan harus bisa terionisasi dengan baik, positif maupun negatif. Nah, ini ya pada HCl dan benzena tidak bisa terionisasi. Jadi itu yang menyebabkan HCl dan larutan benzena tidak dapat menghantarkan listrik. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kenapa alasan HCl dan benzena tidak bisa menghantarkan listrik, yang dilarutkan ke benzena tidak bisa menghantarkan listrik, karena HCl tidak
ionisasi dalam benzena, atau optionnya adalah B. Baik, kalau ditanya kita bahas optionnya HCl merupakan zat anorganik, udah dijelasin. Kalau A harusnya salah kayak gitu. Baik, semoga mudah dipahami. Selamat belajar Sobat Brandly, salam edukasi.